Marhaban ya Ramadan. Sahabat terasih, sesaat lagi kita ikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh Min 15 Magetan, Min 3 Magetan, dan MI Rejo Mulyo Panean. Dan acara ini disiarkan secara live di Facebook Rasi Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bareng kita lagi saat Rasi di program acara yang sangat spesial untuk kesempatan siang kali ini, tepatnya di tanggal 27 April 2021 di Ramadan 1442 Hijriah. Tentunya siang ini Tartil Al-Quran bareng Min 15 Magetan. Nah, saat Rasi untuk siang kali ini seperti biasanya kita bakal menampilkan anak-anak yang sangat luar biasa yang untuk siang kali ini bakal melantunkan yaitu surat Al-Baqarah. Nanti penampilan kita ada Maifa Adela Natasha, ada Lintang Dava Pradita, ada Wafik Hafizul Az-Zahra, ada Felita Cindy Wibowo, dan Kevin Yusuf Putra Firdaus. Nah, buat sahabat Rasi, dan jangan lupa juga untuk siang ini acara Tartil Al-Quran itu didukung sama Min 15 Magetan, Min 3 Magetan, dan MI Rejo Mulyo Panean. Halo, selamat siang Mas. Dipakai Pak? Iya. Nah, ayo. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mbak. Ya, alhamdulillah siang hari ini diberi kesempatan lagi untuk tampil di depan layar lagi nih. Iya. Sudah berapa kali ya kesini ya? 2 kali, 3 kali? 2 kali baru ini. Tampilnya baru 2 kali. Oke. Tapi tambah semangat dong? Alhamdulillah tetap semangat Mbak ini. Anak-anaknya juga ya kayak tambah semangat. Insya Allah tetap semangat ini anak-anak pada semua ceria, semua ya. Alhamdulillah puasanya sudah hampir ini sudah setengah bulan ya. Itu tetap anak-anak masih insya Allah masih komplit ya anak-anak ya. Ya. Kalau dari Pak Imam sendiri untuk bisa membangkitkan semangat anak-anak ini untuk bisa ikutan Tartil Al-Quran gimana Pak? Ya sebenarnya untuk masalah semangat ngajinya untuk mengikuti tartil ini semua guru ikut menyemangati, terutama kami ucapkan terima kasih kepada ustadzah atau ustadzah umminya yang dari Ummi Foundation Magetan yang telah memberikan pendampingan, bimbingan maupun motivasi kepada anak-anak untuk terus belajar Al-Quran hingga akhirnya mereka siap untuk tampil di Rasi FM. Siap. Dan tidak lupa pula kepada Ibu Sekar Melati selaku pimpinan Min 15 Magetan yang terus memberikan semangat dukungan kepada kami, kepada semua guru untuk terus menyemangati anak-anak dalam mengikuti tartil di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya lebih bagus, lebih baik. Amin. Nah, di samping Rara sudah ada Maifa Adela Natasha. Ini yang kemarin tetanggaku kan ya? Durenan ya rumahnya ya. Pakai ini loh. Nah, sini nih. Dipakai dong. Maifa rumahnya mana? Panean. Oh, Panean. Yang durenan itu kemarin siapa ya? Aku lupa. Ngaku ini gara-gara berita durenan nih ya. Maifa. Nanti bakalan ngaji surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 ya. Maifa tampil udah 2 kali. Tambah semangat atau masih redek juga nih? Dipakai sayang? Semangat. Masih semangat ya. Tadi berarti orang tuanya dibilangin untuk dengerin Radio Rasi apa mudahan. Dengerin nggak katanya? Dengerin. Oke, berarti di rumah dengerin ya. Minta izin dong sama bapak sama ibunya. Gimana? Kalau manggil mama apa ibu terserah Maifa. Izinnya mau gimana coba? Pakai mikrofonnya sayang. Kenapa jangan malu-malu? Ayo dong. Ayo. Ya udah deh. Nanti aja izinnya ya. Maifa sudah siap untuk baca surat Al-Baqarahnya? Oke. Dipakai mikrofonnya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kenapa malu-malu sayang? Malu Pak, ditanya mikrofonnya udah diturunin Pak. Udah pokoknya nyerah aja deh Pak, katanya serahin Pak Imam. Pak Imam, untuk secara globalnya dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 154 itu tentang apa? Iya. Terima kasih Mbak Rara ya. Ini Mbak Rara yang kemarin ya. Betul. Ya, alhamdulillah ya. Terkait dengan kandungan ayat di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184, kalau kita cermati bersama para pemirsa, para pendengar setia Kasih FM dimanapun berada, di situ di ayat 183 disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini merupakan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai umat Islam, umat yang beriman, orang-orang yang beriman tentang kewajiban puasa, sebagaimana Allah juga telah mewajibkan puasa terhadap umat-umat terdahulu. Jadi sebenarnya puasa yang kita lakukan saat ini itu sebenarnya sudah pernah dipraktekkan oleh umat-umat terdahulu. Nah, seperti itu. Akhirnya ya untuk kelanjutannya turunlah ayat ini sebagai penegasan bahwasanya kita juga diwajibkan sebagaimana umat-umat terdahulu untuk melaksanakan ibadah puasa. Agar apa? Di sana dijelaskan la'allakum tattaqun, yaitu agar kita sebagai orang-orang yang beriman ini bisa menjadi orang yang bertakwa, ya, yang bisa menghindari diri dari kemaksiatan, menjauhi segala larangan-larangan Allah, terutama ketika pada waktu puasa Ramadan saat ini, seperti itu. Kemudian di ayat 184 di sana dijelaskan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Di sana juga dijelaskan bahwasanya sebenarnya puasa itu telah ditetapkan waktunya. Itu ada ayat, ada lafaz yang berbunyi ayyaman ma'dudat, yaitu hari-hari yang berbilang yang sudah ditentukan. Jadi puasa Ramadan itu telah ditentukan, puasa itu telah ditentukan waktunya kapan, jadi tidak sepanjang tahun seperti itu. Di situ juga dijelaskan pula faman kana minkum maridun, lah jika ada di antara kalian itu ada yang sakit, kemudian ada yang melakukan perjalanan, maka diperbolehkan untuk berbuka ataupun meninggalkan puasa. Akan tetapi fa'iddatum min ayyamin ukhor, harus diganti di lain hari. Dan ini kalau dalam kita mengkaji literatur kajian fikih, kajian hukum Islam, sakit di sini ya sakit yang benar-benar dirasa memang berat, yang mungkin apabila kita melaksanakan puasa itu malah menambah sakit. Ataupun nggak sembuh-sembuh. Lah itu yang dimaksud dengan maridon di situ. Kemudian bepergian juga di sini yang dimaksud tidak hanya misal bepergian dari Kota Magetan ke Sarangan, ya itu belum membolehkan. Nah, jadi kalau kita membaca literatur fikih di situ juga dijelaskan yang dimaksud dengan musafir ini adalah orang yang melakukan perjalanan kurang lebih, ini ada banyak pendapat, ada yang mengatakan 80 km lebih ke atas, ada yang mengatakan 90
90-an kilometer itu merupakan jarak di mana diperbolehkannya seseorang dikatakan musafir dan boleh istilahnya tidak puasa seperti itu. Ya, kemudian poin berikutnya wa 'alal ladzina yutinaku fidyatun ta'amu miskin. Nah, di sini juga dijelaskan pula apabila ada orang yang tidak kuat puasa, semisal di situ dalam tafsirnya dijelaskan orang yang sakitnya tidak mungkin sembuh-sembuh sepanjang hidupnya atau orangnya sudah tua dan tidak dimungkinkan puasa, itu boleh hanya membayar fidyah. Membayar fidyah. Kalau dalam ukuran sekarang fidyah itu satu harinya itu kurang lebih 1 mud, sekitar 6,7-an on ya. Itu untuk satu kali pemberian fidyah seperti itu, Mbak. Mungkin itu beberapa poin-poin penting yang ada di 2 ayat ini. Berarti kalau perjalanan ke Radio Rahasia FM dari Panean ke Radio Rahasia FM bukan musafir ya, Pak? Wah, itu bukan, itu jalan-jalan aja kita. Iya, kita jalan-jalan aja. Ntar alasan, Pak nggak kuat Pak, boleh kan nggak puasa? Saat resi jangan lupa juga untuk simak program-program dari Radio Rahasia FM di bulan Ramadan yang sangat luar biasa ini. Jam 12 siang ada Tartil Al-Quran, jam 4 sore ada Indahnya Ramadan bareng Ika di Kabupaten Magetan, dan jam 5 sore ada ngaji ngabuburit dari Masjid Al-Akbar Surabaya. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting. Halah maca iki piye? Awang tulisan ra genah ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to Di sing error iki? Yo mripate sampean kuwi to Kang, wong tulisan HP ya gowenah, kaya ngene kok ora iso maca. Iya Di, pancen mripatku ki wis suwi lara Di, nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke yo. Yo, ayo. Ya, telah hadir di kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, min atau plus, silinder, glukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, dan mata berlemak. Juga bisa mengobati mata rabun akibat diabetes atau kencing manis. Dulu sebelum saya pergi pengobatan mata India, saya dulunya pakai kacamata. Setelah saya pergi berobat pengobatan mata India, sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya Tabib Raji, ahli pengobatan mata tanpa operasi dari India. Bagi yang tidak mampu untuk operasi dengan biaya besar, kita bantu dengan biaya yang sangat terjangkau. Segera datang di pengobatan kami. Cukup 1-2 kali berobat, Anda sembuh selamanya. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Buka praktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Alamat praktek Jalan Rayang Lamos nomor 19 Madiun. Tunggu apa lagi? Buktikan sekarang juga. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Tidak memberi janji, tapi bukti. Nikmati kuliner di Magetan kurang lengkap jika tidak mampir di kedai AF loh. Tentunya dengan fasilitas yang membuat kita nyaman banget dalam bersantap seperti free wifi. Kedai AF Magetan cocok untuk acara keluarga, arisan, dan kumpul teman dengan menu makanan banyak banget. Ada aneka stik bakso, stik ayam, dan daging. Aneka kuah seperti sup, tom yum, dan juga bakso. Olahan ikan seperti lele, empek-empek, batagor siomay, dan ada menu ala Itali juga loh, seperti pizza dan zuppa. Camilannya juga banyak, ada roti bakar, tempe, tahu, dimsum, dan lain-lain. Ditambah dengan aneka nasi goreng, nasi palte AF, aneka mie, olahan ikan, dan menu ala Korea, serta aneka minuman panas dan juga dingin. Ada juga paket buat pelajar loh. Harga mulai dari 10.000 sampai 60.000 rupiah. Dijamin harganya super murah.
Segera deh ajak keluarga dan teman Anda untuk menikmati menu di Kedai AF Selosari Magetan. Informasi pesan antar bisa hubungi di 0813 353 33455 atau bisa via Grab loh. Kedai AF Magetan, kedai dengan tempat dan menu gaul kekinian. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Senang sekali Rara masih bisa nemenin sahabat Rasi semuanya di program acara yang sangat luar biasa, yaitu Tartil Al-Quran di Ramadan 1442 Hijriah ya. Teman-teman dari Min 15 Magetan juga sangat luar biasa, masih seger-seger semuanya. Masih semangat puasanya? Hai, masih semangat puasanya? Masih. Oke deh, yang masih Maifa doang. Di samping Rara sudah ada Lintang Dava Pradita Gani. Nah, manggilnya Lintang saja. Lintang kelas berapa sayang? Kelas 6. Kelas 6. Berarti bentar lagi lulus. Ya. Udah ada pandangan mau kemana gitu belum? Udah Kira-kira kemana? di Al-Zahra. Oke lah kalau begitu, pilih. Ya udah Pak. Nggak jadi ngomong. Luar biasa. Itu pilihan dari Lintang sendiri apa kemauan dari orang tua? Pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Ya. Berarti Lintang sudah memikirkan sebelumnya. Aku pokoknya nanti mau ke situ gitu ya. Iya. Oke siap, luar biasa kamu. Untuk sekarang ini Lintang bakalan ngaji, yaitu surat Al-Baqarah 185 sampai 156. Oke siap Lintang? Insya Allah siap. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'anu hudzal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'idzatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watadz da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Shadaqallahul azim. Masya Allah, alhamdulillah suaranya benar-benar lantang Pak. Aku ngebayangin kalau si Lintang ini lagi azan, pasti sangat menggelegar dan sangat merdu sekali. Tapi jangan bilang sahur gitu ya, aku nggak mau yang itu. Terlalu menggelegar kamu di situ. Pak Imam, kalau untuk dari suratnya dibacakan Lintang ini tentang apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Rara. Untuk dua ayat ini, ayat 185 dan 186, di sana disebutkan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini ayat ini memberikan penjelasan bahwasanya di bulan Ramadan inilah turunnya
kitab suci kita yaitu kitab Al-Qur'an bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Itu pada waktu dulu seperti itu. Dalam satu keterangan itu dijelaskan bahwasanya untuk menemukan malam Lailatul Qadar itu biasanya kita itu berpatokan kepada malam-malam ganjil nggih. Itu biasanya seperti itu. Akan tetapi ini ada rumusan yang sangat yang sangat yang bisa kita mungkin aplikasikan, mungkin bisa kita temukan. Ini dalam kitab I'anatut Thalibin, yaitu kitab literatur fikih. Di sana disebutkan bahwasanya Imam Ghazali, salah satu waliullah pada waktu itu, memberikan rumusan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu apabila kok puasa kita itu dimulai pada hari Ahad atau Rabu, maka dimungkinkan Lailatul Qadarnya tanggal 29, malam 29. Kalau puasanya dimulai hari Senin, kemungkinan malam 21 Ramadan. Apabila puasanya dimulai dari hari Selasa atau Jumat, dimungkinkan Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam 27 Ramadan. Apabila puasanya hari Kamis dimulai, maka kemungkinan tanggal 25 Ramadan. Dan apabila puasa Ramadan itu dimulai hari Sabtu, dimungkinkan malam 23 Ramadan. Kalau kita aplikasikan dalam tahun ini, itu hari Selasa ya. Kemarin kita melakukan puasa, dan kemungkinan kalau kita menggunakan rumus yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab I'anatut Thalibin ini, kemungkinan Lailatul Qadar bisa didapatkan pada malam ke-27. Tapi itu semuanya tetap rahasia Allah. Ini hanya pengalaman spiritual dari seorang waliullah, yaitu Imam Ghazali. Itu kalau kita berbicara tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar itu. Nah, dalam sejarahnya ini Al-Qur'an itu turun pada waktu malam Lailatul Qadar ketika itu. Jadi Quran itu diturunkan melalui 2 tahapan. Yang tahap pertama yaitu turunnya Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Quran ke langit bumi yang disebut dengan Baitul Izzah. Itu merupakan Quran diturunkan semuanya. Jadi tidak berangsur-angsur. Nah, setelah Quran turun di Baitul Izzah atau langit dunia, kemudian barulah Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Jadi ada 2 tahapan seperti itu. Itu menurut beberapa penjelasan ulama seperti itu. Jadi ada 2 tahapan turunnya Al-Quran. Kemudian di lafaz setelahnya, lanjutan ayat berikutnya, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Ini menegaskan ayat sebelumnya bahwasanya orang yang sakit ataupun dalam perjalanan itu diperbolehkan untuk mengganti puasa. Tidak puasa dan mengganti di waktu lainnya seperti itu. Kemudian di ayat 186 di sana disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini sebenarnya ayat 186 ini kalau kita berbicara asbabun nuzulnya, yaitu penyebab kenapa ayat 186 ini turun, dikarenakan dulu ada orang Badui. Jadi orang di Arab sana ada suku Badui datang kepada Nabi, kemudian bertanya, wahai Nabi, apakah Tuhan kita itu dekat dengan kita sehingga kita cukup berbisik saat memohon, ataukah Tuhan kita itu jauh dengan kita sehingga kita harus berteriak-teriak. Nah, akhirnya Nabi diam dan turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Jadi enggak usah kita itu berdoa itu harus teriak-teriak. Lah, Allah itu Maha mendengar. Ya. Sami, Maha Samiun ya. Seperti itu. Seperti itu Mbak Rara, beberapa poin-poin yang bisa kita ambil dari 2 ayat ini. Terima kasih Pak Imam untuk penjelasannya ya. Dan tentunya buat saat terasi jangan kemana-mana, tetap simak Tartil Al-Quran. Jangan lupa untuk selain bisa didengar di radio, Anda juga bisa live Facebook Rasi Magetan.
Pak gek iki kok wis wayang garap sawah. Gek durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Yo aja mek piye-piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Pak, nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ana bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Baik Sobat Rasi, kembali lagi dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan. Dan tentunya kita masih di Tartil Al-Quran, didukung sama Min 15 Magetan, Min 3 Magetan, dan MI Rejo Mulyo Panian. Dan sedikit mau tanya nih Pak Imam, kalau mengenai dari momen puasa Ramadan dari yang dialami sama Min 15 Magetan sebelum pandemi sama sekarang, bedanya apa nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Rara ya. Kalau situasi ataupun mungkin keadaan di Min 15 Magetan sebelum pandemi dengan yang setelah sekarang ini saat pandemi ini seperti apa, tentunya karena saya ini termasuk istilahnya bisa dibilang guru baru di sana, jadi belum pernah mengalami puasa Ramadan di Min 15 Magetan sebelum pandemi, karena tahun kemarin langsung pandemi dan saya baru masuk 2019 langsung cuma ini Mbak, menurut riwayat ya, menurut cerita maksudnya, menurut cerita guru-guru ya, riwayat Pak Imam. Sebelumnya seperti halnya kegiatan pondok Ramadan itu sampai ada yang kegiatannya sampai malam. Jadi ada sholat tarawih bersama. Nah, kalau yang tahun ini kemarin kami hanya cuma setengah hari dan itu pun sampai zuhur, selesai itu langsung pulang anak-anak. Jadi tidak sampai malam hari. Ya. Bedanya di situ. Bedanya kalau masalah kegiatan internal di sekolah seperti itu. Oke, siap. Nah, di samping Rara sudah ada Wafik Hafizul Az-Zahra yang bakal ngaji Al-Surat Al-Baqarah, yaitu ayat 187. Wafik sudah siap? Sudah, dipakai mikrofonnya ya. Silakan. Langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatasy syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Ada apa?
Kamu kok ragu-ragu ngeliatin siapa tadi? Lintang aja. Ada apa? Ada apa? Nggak tahu. Tadi Mbak Fik kesini diantar sama siapa? Dipakai. Ibu Sama ibu. Ibunya kok nggak diajak ke sini? Di mana? di masjid. Oh, di masjid. Bu, yang di masjid. Kesini dong, Bu. Tadi Mbak Fiknya tampil, Ibu kok malah nggak kesini toh? Kayaknya yang tadi ke situ ya kan, terus balik lagi. Anaknya tampil malah nggak dilihat. Biarin aja. Nanti Ibu sampai rumah bilangin sama Ibu, piye toh Bu? Gitu aja doang ya. Pak Imam, kalau untuk surat dari Mbak Fik sendiri secara globalnya seperti apa, Pak? Iya, terima kasih Mbak Rara. Untuk ayat 187 ini merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu masalah tentang puasa. Ini masih ada kelanjutan keterangan puasa. Oke. Ini penjelasannya yaitu bahwasanya bagi suami istri, uhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum. Jadi diperbolehkan untuk menggauli istrinya ketika malam hari ini. Seperti itu. Karena kemudian sebenarnya ayat ini asbabun nuzulnya turun itu ketika dulu itu ada orang laki-laki sahabat Rasul itu ketika berpuasa lalu tiba kemudian waktu berbuka sudah tiba, namun ia tertidur, kemudian belum sempat berbuka, dia pada malam harinya malah terus berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istrinya, seperti itu. Padahal sudah mau buka, tapi dia gara-gara tertidur itu loh. Kemudian dia bangun, dia melanjutkan puasanya sampai malam hari lah. Akhirnya turun ayat ini. Nah, di situ disebutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Jadi inilah dalil bahwasanya kapan sih waktunya kita itu harus mulai menahan diri, itu mulai kapan sih lah. Di situ dijelaskan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajar. Jadi dimulai dari fajar itu. Jadi ketika fajar atau fajar sodik, waktu subuh sudah tiba lah, mulai detik itulah yang namanya menahan makan, minum, kemudian menggauli suami istri itu dilarang sampai nanti ketika waktu maghrib tiba, yaitu ketika matahari terbenam. Nah, itu sebenarnya asal muasal ataupun sebab-sebab diturunkannya ayat ini gara-gara ada sahabat yang model seperti itu. Jadi puasanya ngebleng sampai malam seperti itu ya. Akhirnya turun ayat ini untuk memudahkan, karena Allah itu kan tidak mempersulit kepada hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya namanya manusia tuh nggak mungkin tahan hawa nafsunya itu. Sudah. Kalau Pak Imam tahan nggak, Pak? Waduh, insya Allah tahan ini. Harus ditahankan ini. Tahan godaan berarti ya. Jadi Pak Imam kalau pas tadi berjalan ke sini pandangan lurus ke depan, kalau belok baru belok, kalau ke kanan baru ke kanan ya. Iya, seperti itu. Ya udah, siap Pak, siap. Kalau Mbak Fik sendiri puasanya masih lancar nggak? Masih. Belum ada yang belum? Belum. Alhamdulillah. Pokoknya nanti sampai full ya puasanya ya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Fik sudah hadir di Radio Rahasia FM. Salam buat ibunya. Lain waktu kalau kesini suruh kesini ya. Oke. Saat Rasi jangan kemana-mana dulu. Tetap merapat bareng kita di Tartil Al-Quran. Kang, rumah kamu kok bagus dan rapi toh? Rumah siapa dulu? Mulai dari keramiknya, granit, desainnya bagus dan rapi. Ya pastilah, semua ini berkat Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2. Masa? Iya toh Kang? Makanya datang aja ke Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Ada banyak diskon dan buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Ya wes, lek ngono tak ngajak bapak ya anak-anak. Berangkat. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan murah, lengkap dan berkualitas dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan, di antaranya spesial keramik,
granit, sanitari, segala macam bahan bangunan full promo di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Untuk keramik 40-an, beli 10 dus gratis 1 dus. Dan untuk granit ada voucher khusus untuk pembelian cat dan sanitari. Setiap pembelian all merek Bravad diskon 20% dan ada juga cashback 100.000 untuk pembelian minimal 3 juta dan kelipatannya. Setiap pembelian keramik 50-an diskon 5-10% setiap kardusnya. Segera kunjungi di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Telepon 0857 36 46 43 58. Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik rumah Anda. Wih, keren nih. Kuliah di mana sih? Stikes BHM dong. Yakin nih kuliah di Stikes BHM? Yakin banget lah, Ton. Pilihan program studinya banyak. Lulusannya sudah banyak yang kerja di dalam dan luar negeri. Keren kan? Yo, Idin, ada program beasiswanya juga dan bekerja sama dengan universitas ternama di luar negeri. Yakinkan dirimu kuliah di Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Stikes Bakti Husada Mulia Madiun sudah terakreditasi BAN PT dan LAM PT KESB, membuka program studi D3 Kebidanan, D3 Farmasi, D3 Reka Medis, S1 Keperawatan, Profesi Nurse, S1 Kesehatan Masyarakat, dan S1 Farmasi. Pendaftaran gelombang 2 1 Maret sampai 31 Mei 2021. Gelombang 3 1 Juni sampai 26 Agustus 2021. Bebas tes tulis. Daftarnya cukup pakai nilai raport saja. Pelayanan one day service baik offline maupun online. Cek info lengkapnya di www.stikes-bhm.ac.id. Stikes Bakti Husada Mulia Madiun menyediakan program beasiswa bidik misi atau KIP kuliah, bantuan kegiatan mahasiswa, peningkatan prestasi akademik, dan beasiswa Yayasan Bakti Husada Mulia Madiun. Lulusannya sudah bekerja di berbagai bidang profesi, baik di dalam dan luar negeri. Daftar sekarang juga. Hubungi kampus Stikes BHM di Jalan Taman Praja nomor 25, Mojorejo, Kota Madiun. Telepon 0351 491 947 atau WA 085 231 999 700. Website www.stikes-bhm.ac.id. Instagram @pmbstikes_bhm. Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Profesionalisme adalah urat nadiku. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Sahabat Rasi, ternyata perjalanan kita udah cepet banget, udah 40 menit berjalan. Dan kita sudah ada di perform yang keempat, yaitu sudah ada di samping Rara, yaitu Felita Cindy Wibowo. Dipakai mikrofonnya dong. Nah gitu. Kenapa tadi? Oh enggak, namamu kenapa Wibowo gitu? Felita kelas 6, udah mau lulus berarti ya. Kira-kira Felita mau ngelanjutin kemana? Ke pondok. Ada deketan? Ke pondok. Kenapa milih pondok? Padahal kan banyak teman-temannya mungkin yang mau ke SMP atau kemana gitu. Kenapa milih ke pondok? Biar lebih mandiri. Biar lebih mandiri. Oh, kalau aku malah biar sama ibu terus. Beda ya sama anak-anak sekarang ya. Biar lebih mandiri. Mandiri dalam hal apa? Semuanya. Semuanya. Luar biasa. Pak, Felita cita-citanya sangat luar biasa, biar lebih mandiri. Berarti dari MIN 15 Magetan juga menerapkan biar anak-anak itu juga mandiri, mungkin belajarnya dan segala macamnya. Seperti itu kah? Iya Mbak, kalau masalah untuk melatih kemandirian tetap kami lakukan. Istilahnya untuk bimbingan dari Bapak Ibu guru selama di madrasah tetap kami lakukan agar nanti anak-anak ini, harapan dari kami kedepannya ketika sudah keluar dari MIN 15 Magetan benar-benar sudah mempunyai mental yang kuat, mental kemandirian yang kuat, tidak mudah apa-apa pak lah seperti itu lah. Siap. Oke deh, Felita bakalan ngaji surat Al-Baqarah ayat 188 sampai 191. Sudah siap sayang? Sudah. Oke, siap. Ada deketan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra manittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qatilukum faqatuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk Felita. Felita selama ngaji Al-Quran sudah khatam berapa kali sayang? 5 kali? Oke, aku ngadep ke sini dulu. Aku baru berapa kali? Bibin berapa kali? Bibin, udah berapa kali khatam kamu? Udah berapa? Masih ditargetkan ya? Baiklah, 5. Aku 6, ya dah? 6 kali baca Al-Quran. Pak Imam, ya. Anaknya sangat luar biasa Pak. Khatam sudah 5 kali, sangat luar biasa ya. Luar biasa. Bangga nggak Pak punya murid seperti ini Pak? Saya sangat bangga Kak, mempunyai murid bisa seperti itu, jadi bisa melampaui apa yang dilakukan oleh guru-gurunya. Ini dalam tanda kutip tentang kebaikan. Ini berarti kan bisa menunjukkan bahwasanya pendidikan kita bisa dikatakan berhasil ketika murid kita benar-benar menerapkan itu dalam kehidupan kesehariannya. Seperti itu. Sekali. Kalau dari suratnya dibacakan sama Felita sendiri, untuk secara globalnya seperti apa? Iya. Terima kasih Mbak. Di sini tadi sudah dibacakan oleh Mbak Felita, yaitu ayat 188 sampai 191 lah. Sungguh indah Quran itu dalam merangkai kata demi kata Allah Subhanahu wa taala, demikian indah firman-Nya. Itu hal terbukti pada ayat ini. Dari tadi kita membahas tentang masalah puasa ini larangannya seperti ini, waktunya kapan, dan lain sebagainya. Di ayat ini, di ayat berikutnya, di ayat 188, di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika tatkala ibadah puasa yang kita lakukan sudah bisa dikatakan sesuai rukun, syaratnya, sudah sesuai ketentuan syariatnya, tetapi bisa saja puasa kita itu tidak ada apa-apanya, hanya lapar dahaga saja. Ketika ada amalan-amalan lain ataupun perbuatan yang lain tidak kita perbuatan lain kita langgar, perintah kita malah kita tidak lakukan. Di situ disebutkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta di antara kalian dengan secara batil, dengan secara jalan yang tidak benar, seperti halnya mencuri, merampok dan lain sebagainya. Sebenarnya ayat ini asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat ini, dulu itu ada dua orang sahabat yang bernama Sa'id bin ada dua sahabat yang bernama Imri'il Qais bin Abis dan Abdan bin Aswa. Ini dua orang ini berselisih tentang masalah tanah, oya-oyaan tanah ya, istilahnya kalau sekarang itu seperti itu. Akhirnya turunlah ayat ini, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan dengan cara yang tidak benar lah, seperti itu. Akhirnya turunlah ayat 188 ini. Kemudian di ayat 189 Allah menjelaskan lagi dengan
pembahasan yang lain. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di sini sebenarnya sebab-sebab turunnya ayat 189 ini dahulu kala itu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, mengapa bulan sabit itu diciptakan?" Nah, ahillah itu kan bulan sabit, hilal. Nah, kenapa sih bulan sabit itu diciptakan? Ternyata akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Jadi fungsinya bulan, salah satu fungsi bulan diciptakan itu adalah untuk menandakan waktu ibadah-ibadah kita. Kapan mulai puasa, kapan mulai haji. Nah, itu melalui perputaran rembulan ini. Mengapa kok tidak matahari? Kenapa kok bulan sabit yang dijadikan rujukan oleh umat Islam sehingga ada kalender hijriah ya? Ada karena kalender hijriah itu mengikuti perputaran rembulan, perputaran bulan bukan matahari. Dikarenakan kalau matahari itu mulai dari terbit sampai terbenamnya, ya bentuknya itu saja. Maksudnya apa? Ya bulat gitu. Cuma pindah posisi kan? Pak, nanti kalau loncong bingung iya, Pak kita. Bisa dikatakan cuma pindah posisi, mulai dari ufuk timur kemudian agak ke tengah naik sepenggalah kemudian ada di atas kepala kita tepat kemudian tenggelam juga dalam bentuk yang sama. Itu akan mengalami kesulitan jika kita berpatokan dengan matahari mengenai waktu ibadah kita, kapan kita itu mulai sahur, kapan kita mulai buka puasa dan sebagainya. Oleh karenanya makanya diciptakanlah namanya bulan. Bulan itu kalau masih tanggal 1 masih kecil seperti halnya celurit seperti itu ya Mbak ya. Jadi seperti celurit. Ya, itu menandakan hilal sudah tampak, maka puasa sudah bisa dimulai besok keesokan harinya. Begitu pula ketika penentuan nanti di akhir Ramadan. Itu yang dijadi patokan karena apa? Rembulan. Karena rembulan itu dari hari ke hari itu mesti mengalami perubahan tampilan. Kalau tidak mendung ya. Mulai glowing, dari Pak. kecil ya, glowing ya. Seperti itu. Nanti sampai tanggal 15 kalau nanti para pendengar dimanapun berada bisa melihat malam hari. Tadi malam sudah mulai bundar, nanti malam bulat. Sudah full bulat mulai tadi malam. Itu menandakan puasa kita sudah setengah bulan. Malam ke-15 itu bulan mencapai kesempurnaan. Nanti juga akan demikian sampai nanti menjelang Idul Fitri. Begitu pula ibadah haji, ibadah-ibadah yang lain itu patokannya yaitu adanya ahillah, yaitu adanya hilal seperti itu. Kemudian di ayat setelahnya mulai dari ayat 190 sampai 91 ini sebenarnya menjelaskan mengenai perintah berperang di jalan Allah. Jadi ini konteksnya dulu awal mulanya itu ketika perjanjian Hudaibiyah, perjanjian damai. Ya, perjanjian Hudaibiyah itu dilanggar oleh orang kafir Quraisy di Mekah dulu. Jadi pada waktu itu umat Islam itu dilarang ke Mekah, itu dilarang. Akhirnya ada namanya genjatan senjata, ada namanya perjanjian Hudaibiyah. Ya, ternyata dalam masa kurun perjanjian itu masih dilakukan, orang kafir Quraisy itu melanggar perjanjian Hudaibiyah itu. Akhirnya itulah yang membuat orang Islam akhirnya bergerak mulai masuk ke Mekah. Nah, tapi juga pada saat itu para sahabat bingung ini gimana? Kita apakah boleh berperang atau lain sebagainya. Nah, akhirnya turunlah ayat ini, waqatilu fi sabilillah sampai kemudian waqtuluhum haitsu saqiftumuhum ayat 191 itu. Diperbolehkan ketika itu pada waktu itu ya. Ini konteksnya berbeda. Nanti jangan-jangan kita salah paham. Wah, berarti berperang boleh lah. Bukan seperti itu ya. Jadi ini harus kita garis bawahi itu konteks pada saat itu. Karena memang umat Islam itu dalam keadaan bahaya. Jadi Islam itu membolehkan ketika berperang ketika memang ada bahaya dalam dirinya. Tapi ketika tidak ada bahaya kita dilarang. Makanya tidak benar kalau kita dalam konteks negara kita NKRI kok menghalalkan perang pada era-era sekarang. Itu sangat salah besar. Maka harus digarisbawahi jihad seperti apa yang harus dilakukan. Nah, jihad yang dulu karena berperang itu memang konteksnya umat Islam terdesak kalau dulu. Kalau sekarang kan kita dalam keadaan aman, maka tidak bisa kita ngomong masalah secara jihad langsung ya. Daripada perang dan seperti itu. Seperti itu Mbak Rara. Siap Pak. Oke. Masalah jihad biar diterangin sama Pak Imam saja ya, karena Rara bukan ahlinya. Nanti kita lanjut lagi. Ada satu penampilan yang terakhir, ada Kevin Yusuf Putra Firdaus
yang bakal ngaji surat Al-Baqarah ayat 192 sampai 195. Tetap di sini saja di Tartil Al-Qur'an bareng Min 15 Magetan. Hai Sobat IndiHome, sekarang nggak perlu kesel lagi kalau memori HP kalian penuh. Kalian bisa pakai Cloud Storage for IndiHome. Simpan foto, video, dokumen dijamin aman dengan kapasitas hingga 128 GB. Harga mulai dari 16.000 aja per bulan. Yuk download aplikasi Cloud Storage for IndiHome di Google Play Store sekarang. Wujudkan bersama IndiHome. Ini takkan lagi kalahnya berkali-kali. Saat istri minta lagi, jatahnya ditambah lagi, tetap kulayani. Karena Hidromen matang rasanya. Hidromen, andalan lelaki sejati. Bisa Anda dapatkan di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan. Sahabat Rasi, terima kasih masih menyimak Tartil Al-Quran di Ramadan 1442 Hijriah. Dan untuk siang kali ini jangan lupa ya, di bulan Ramadan selama 30 hari ke depan untuk simak program-program acara di Radio Rasi FM. Untuk jam 12 seperti biasa Tartil Al-Quran. Untuk jam 4 sore ada indahnya Ramadan bareng Ika di Kabupaten Magetan. Dan jam 5 sore ada ngaji ngabuburit dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Dan untuk siang ini penampilan terakhir ada Kevin Yusuf Putra Firdaus yang sudah hadir di dekatnya Rara. Kevin, sudah kesini 2 kali. Masih redekah atau semangat? Semangat. Semangat ya. Berarti tadi pamit sama orang tuanya, pamit sama adik-adiknya. Kalau kesini untuk kedua kalinya ditunjuk lagi kan berarti sama Pak Imam. Seneng nggak sih untuk bisa ngaji lagi? Seneng. Seneng, alhamdulillah. Berarti nggak percuma Pak memberikan semangat untuk anak-anak ini Pak ya. Apalagi kalau yang bisa dikatakan ini baru udah kelas 6 semuanya, udah mau keluar semuanya. Berarti ini kan ada apa ya? Nanti kesenangan tersendiri lah bisa tampil di Radio Rasi FM pastinya ya. Amin. Kevin sudah siap untuk ngajinya? Siap. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tahau fa innallaha ghafurur rahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in tahau fala udwana illa 'alaz zalimin. Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurmatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi fa'tadu 'alaihi bimisli ma 'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahluaki wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kevin sudah selesai. Dan itu artinya kita juga harus selesai. Kita nggak ketemu lagi sama Pak Imam. Pak Imam? Ya, Mbak. Kalau bisa dilihat dari penampilan Meifa sampai Lintang, Wafik, Valita dan Kevin, ini untuk tajwid dan segala macamnya benar-benar sangat lancar. Untuk
idham bilaunahnya, untuk segala macamnya. Butuh berapa waktu lama Pak untuk mereka itu menguasainya? Ya, sebenarnya ini bukan kewenangan saya yang menjawab ya Mbak ya. Seharusnya ustazahnya sudah ada di sana, ada Ustazah Sum. Ya, beliau yang selalu membimbing anak-anak ini, terutama kepada yang untuk kloter ini ya, kloternya Mas Kevin dan kawan-kawan ini. Karena kan setiap kloter itu ada pembimbingnya dari Ustazah Umi. Jadi tentunya ini kalau untuk Umi sendiri di Mini 15 Magetan itu dimulai 2019 Bu ya? Apa? 2019. Kemudian terbentur corona, akhirnya sempat vakum beberapa waktu, kemudian baru lanjut beberapa waktu ini. Jadi tentunya ya istilahnya kalau sudah 1 tahun lebih seperti itu. Cuma karena memang ini mereka ini sudah mulai mulai ngaji Umi kelas 5 ya. Ya, Mas Lintang ya kelas 5, Mas Kevin ya, mulai kelas 5. Jadi ya hanya merasakan kurang lebih 2 tahun seperti 2 tahun. itu. Oke. Ya harapan kami nanti ya kedepannya nanti ketika ke jenjang berikutnya bisa tetap melanjutkan, karena ini karena masih tahap awal, tentunya masih butuh sekali pembenahan terutama baca Qur'annya. Dan itu ya alhamdulillah dari kami sendiri keluarga besar Mini 15 Magetan terbantu oleh dari Umi Foundation. Terima kasih kami sampaikan kepada para ustadz-ustadzahnya yang telah sabar, telah telaten untuk membimbing putra-putri kami selama ini sampai detik ini. Alhamdulillah meskipun ya bisa dikatakan belum dikatakan sempurna, tapi sudah berusaha yang semaksimal mungkin. Karena memang sudah juga kondisi corona seperti ini ya kita bisa memaklumi seperti itu Mbak. Tapi kalau dari Rara sendiri untuk bacaan dan ininya Rara kalah Pak. Apalagi yang ngaji siapa tadi? Nah itu Mas Lintang ya, Rara kalah Pak. Saya untuk bacaan panjang pendeknya itu kalah. Saya kalau ngaji kayak dikejar-kejar sama rentenir Pak. Oke, kalau dari sekarang globalnya Pak untuk dari suratnya dibacakan sama Mas Kevin sendiri? Iya Mbak, untuk ayat tadi yang sudah dibacakan ayat 192 sampai 195 sebenarnya ini masih ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat sebelumnya yaitu ayat 190 sama 191 di mana tadi konteksnya adalah peperangan, yaitu orang Islam berperang melawan orang kafir pada saat itu ya, pada saat itu. Jadi ini dilanjutkan pula fa in tahu fa innallaha ghafurur rahim. Jika sudah berhenti, jadi mereka sudah tidak menyerang ya sudah, jangan dilanjutkan seperti itu. Jadi Islam itu benar-benar mengatur sampai sedetail mungkin masalah tentang seperti itu. Karena memang Islam itu adalah agama damai, ya, agama rahmatan lil alamin. Jadi lebih diutamakan bagaimana memaafkan dibandingkan harus bermusuhan seperti itu. Itu yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasul. Beliau meskipun diancam, meskipun dimusuhi oleh orang kafir, tapi tidak sedikit pun beliau itu sampai harus turun tangan dan sebagainya. Kalaupun ada terjadi beberapa peperangan pada masa itu, karena memang sudah terancam jiwa, terancam Islam tidak bisa berkembang pada saat itu. Kemudian ajaran-ajaran Islam juga terancam pada saat itu. Lah, itu akhirnya turun ayat-ayat yang memerintahkan untuk berperang. Tapi dalam konteks saat ini hal itu tidak bisa kita langsung ambil kesimpulan, ambil kesimpulan langsung main-main seperti itu, karena kita ini ada hukum tersendiri. Jadi dan keadaan juga sudah aman lah, itu tidak bisa kita aplikasikan kecuali nanti misalkan ada yang menggerogoti kedaulatan negara kita, itu beda lain konteksnya, maka baru bisa diperbolehkan. Itu pun ketika ada yang mendahului. Jadi dalam Islam itu tidak boleh mendahului berperang dulu ya itu. Maka ketika sudah terancam kedaulatan suatu negara baru. Tapi kalau hal-hal itu belum sampai ke level seperti itu, tidak bisa diperkenankan. Namanya peperangan dengan alasan jihad, kemudian bom bunuh diri dan itu lain sebagainya, itu hal-hal yang dilarang karena tidak pernah diperintahkan dalam agama. Kemudian di ayat terakhir tadi di ayat 195, perintah Allah untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah. Jadi niat ikhlas, harta kita sekecil apapun, kita apabila diniati dengan ikhlas di jalan Allah, insya Allah juga akan mendapatkan balasan yang setimpal. Seperti itu Mbak Rara untuk kesimpulan pada ayat ini.
terima kasih untuk Pak Imam. Tenang Pak, nanti kalau masalah perang-perang Pak Imam maju duluan, aku doain di belakang ya. Ya udah, karena waktu kita juga tinggal beberapa menit saja. Terima kasih untuk anak-anak yang tadi sudah ngaji, ada Maifa, Lintang, Wafik, Valita dan juga Vin. Ada juga terima kasih untuk Pak Imam, buat Ibu, buat Bapak yang sudah hadir juga di Radio Rahasia FM ya. Insya Allah ketemu lain waktu, lain kesempatan lagi, tentunya di acara yang sama yaitu Tartil Al-Quran. Dan akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Rara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mengikuti Tartil Al-Quran. Acara ini didukung oleh MIN 15 Magetan, MIN 3 Magetan, dan MI Harjomulyo Panean. Dan acara ini disiarkan secara live di Facebook Rasi Magetan.